Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube saya ya. Untuk kali ini kita akan bahas tentang uji hipotesis mengenai dua rata. Bedanya apa sih dengan satu rata-rata? Jadi kalau uji hipotesis dua rata-rata itu adalah kita membandingkan rata-rata dari dua populasi ya. Itu. Kalau yang kemarin itu kan cuma satu populasi untuk uji satu rata-rata, tapi kalau ini itu kita membandingkan dua rata-rata. Contohnya apa sih? Contohnya seperti ini. Kita mau membandingkan apakah kemampuan statistika SIC1 itu lebih baik dengan kemampuan statistika SIB1. Itu kan membandingkan dua rata-rata dari dua populasi ya, populasi SIC1 sama B1 seperti itu. Bedanya apa sih dengan uji statistika satu rata-rata kemarin? Jadi untuk konsep uji hipotesisnya itu adalah tetap sama, bedanya di sini dalam statistik ujinya ya. Statistik ujinya untuk dua rata itu ada 4 rumus di sini. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Nah, rumus pertama itu digunakan untuk populasi normal dan independen, kemudian variansi 1 dan variansi populasi yang kedua itu diketahui. Maka kita menggunakan statistik uji rumusnya yang Y seperti ini ya. Kemudian untuk yang kedua itu digunakan ketika populasi-populasi normal dan independen, variansi populasi 1 dan variansi populasi keduanya ini tidak diketahui, akan tetapi diasumsikan sama, yaitu variansi 1 sama dengan variansi 2 sama dengan variansi. Itu ya, kita menggunakan uji T di mana rumusnya X1 bar dikurangi X2 bar dikurangi D0 dibagi SP kalikan akar 1 per N1 ditambah 1 per N2. Nanti kita akan bandingkan dengan hasil tabel T, distribusi T ya, student T, di mana SP-nya itu diperoleh dari SP kuadrat sama dengan N1 dikurangi 1 kalikan S1 kuadrat. S1 itu adalah deviasi baku dari populasi 1, kemudian N2 dikurangi 1 dikalikan S2 kuadrat. S2 nya ini adalah deviasi baku, jadi kalau S2 kuadrat variansi yang kedua ya, dibagi N1 plus N2 dikurangi 2. Kemudian untuk yang rumus ketiga ini digunakan ketika populasinya normal, independen, variansi 1 dan variansi kedua tidak diketahui dan diasumsikan tidak sama, maka kita menggunakan rumus T yang ketiga ini. Kemudian kalau yang populasinya tidak independen atau populasi berpasangan, ini kita menggunakan rumus yang keempat. Contohnya apa sih yang rumus keempat ini? Misalnya begini ya, ini perlakuan pretest sama posttest seperti itu dibandingkannya. Contohnya kasus misalkan seperti ini, apakah kemampuan statistika mahasiswa SIC1 sebelum diberi pelatihan statistika sama sesudah diberikan pelatihan statistika itu kemampuannya sama atau tidak gitu. Contohnya seperti itu. Jadi nanti yang dibandingkan adalah kemampuan statistika dari kalian sebelum adanya pelatihan sama sesudah adanya pelatihan, dibandingkannya seperti itu. Itu kalau karakteristiknya seperti itu menggunakan yang ini, yang rumus keempat. Oke, untuk lebih jelas memang kita langsung lari ke contoh kasus ya. Contoh kasusnya di sini misalkan ini contoh populasi normal, independen, variansi dan 1 dan variansi 2 tidak diketahui, tapi diasumsikan sama ya. Contohnya seperti ini.
Contohnya, suatu pabrik menyatakan bahwa daya rentang rata-rata benang A itu melebihi daya rentang rata-rata benang B tidak kurang dari 12 kg. Untuk menguji pernyataan ini, diambillah sampel yaitu 50 potong dari tiap jenis A maupun B ya, dalam keadaan yang sama. Benang A mempunyai rata-rata dari 50 potong tadi ya, rata-rata 86,7 kilo dengan deviasi baku itu 6,28 kilo. Kemudian yang B itu mempunyai rata-rata daya rentangnya 77,8 kilo dengan deviasi bakunya itu adalah 5,61 kilo. Kemudian diambil alfa kemarin tingkat kesalahan penelitian ya. Alfanya adalah 5%. Ujilah pernyataan pengusaha tadi. Pernyataan yang mana? Pernyataan yang bilang bahwa daya rentang rata-rata benang A melebihi daya rentang rata-rata benang B tidak kurang dari 12 kilo. Itu ya yang akan kita uji. Jadi penyelesaiannya kita harus diketahui dulu. Di sini berarti apa? Untuk yang statementnya itu kan yang kita mau menguji kan ini ya, ujilah pernyataan pengusaha tadi itu A melebihi B itu tidak kurang dari 12 kilo. Nah itu jadi H1-nya ya, berarti mu A ini daya rentang rata-rata benang A melebihi daya rentang rata-rata benang B tidak kurang dari 12 kilo. Ini yang jadi pertanyaan. Kemarin kan sudah saya bagi tips, yang ditanyakan itu adalah H1-nya. Kemudian kalau H1 kalian sudah tahu, berarti kan H0-nya lawan dari H1 ya. H0-nya berarti yang lebih besar sama dengan, berarti daya rentang rata-rata benang A melebihi daya rentang rata-rata benang B lebih dari 12 kilo. Ini. Kemudian yang kedua itu kan kalian tingkat kesalahan ya. Alfanya 5%. Kemudian statistik uji yang digunakan kita pakai T yang ini. Kenapa? Karena tadi populasinya normal, independen, variansi 1 dan variansi kedua tidak diketahui ya. Taunya dari mana? Di sini kan kalian lihat nih. N-nya 50. N 50. Kemudian mu X bar A. X bar 1 ya untuk A itu sama dengan 86,7. Kemudian deviasi bakunya, ini kan deviasi baku dari 50 potong benang tadi ya. Berarti itu deviasi baku dari sampel, bukan populasi. Deviasi baku sampel itu rumusnya adalah S kecil sama dengan 6,28. Kemudian sama ini benang B, berarti X bar 2 itu adalah 77,8. Kemudian deviasi baku 5,61 ini dari 50 potong benang B. Berarti ini tadi S1, ini S2 ya. Itu 5,61. Itu. Nah, dari yang diketahui di sini kan tidak ada yang diketahui variansi populasinya kan tidak diketahui ya. Berarti kita asumsikan variansi tidak diketahui. Kemudian di sini ada statement, anggaplah kedua populasi hampir normal dengan variansi yang sama. Berarti ini populasinya
normal dengan variansi yang sama. Berarti ini adalah mu1 kuadrat sama dengan mu2 kuadrat sama dengan sigma kuadrat. Seperti ini ya. Baik. Jadi seperti ini. Nah, ini populasi normal, variansi sama, dan variansi tidak diketahui. Populasi normal, variansinya sama, dan variansi tidak diketahui. Berarti kita pakai yang ini ya. Populasi normal, independen, variansi 1 dan variansi 2 tidak diketahui dan diasumsikan variansinya sama. Berarti kita pakai rumus T yang ini. Oke, jelas ya sampai sini. Kemudian tadi kan X1. Untuk D0-nya di sini itu adalah selisih ya. Jadi selisih tadi yang ditanyakan selisihnya berapa sih? Daya rentang-rentang rata-rata benang A melebihi daya rentang rata-rata benang B tidak kurang dari 12 kilo. Berarti ini D0-nya itu adalah 12. Begitu. Kemudian untuk komputasinya, ini kan kalian butuh SP nih ya. Butuh SP. Langkah awalnya kalian harus menghitung SP kuadrat terlebih dahulu. SP kuadrat seperti apa rumusnya? Di sini sudah ada ya. Ini SP kuadrat. Di sini SP kuadrat. Kalian bisa hitung dari sini. Kemudian tadi SP-nya adalah N1 min 1 kalikan S1 kuadrat. N1 kan tadi 50 ya, diambil 50 benang A dan diambil 50 benang B. Berarti N1 50, N2 50, N1 50, N2 juga 50. Kita masukkan 50 dikurangi 1 kali 6,28 kuadrat ditambah 50 kurangi 1 kalikan 5,61 kuadrat dibagi N1 tambah N2 dikurangi 2. Ini hasilnya nanti ini ya. Setelah itu yang dibutuhkan di rumus ini itu kan SP, bukan SP kuadrat. Selanjutnya berarti kita akarkan SP kuadrat tadi, ketemunya adalah ini. Kemudian setelah itu baru kalian masukkan ke sini. Rumusnya T sama dengan X1 bar, ini tidak ada itunya ya, maaf keliru. Itu 8T tidak ada barnya. Berarti 86,7 dikurangi 77,8 ini dikurangi 12 dibagi 5,95 kalikan akar 1/50 ditambah 1/50. Ketemunya nanti adalah negatif 2,61. Oke, setelah itu langkah selanjutnya adalah menentukan daerah kritis. Kemarin kan sudah saya kasih tahu tuh, daerah kritis kata kuncinya kita lihat H1-nya. H1-nya itu adalah kurang dari. Nih, kurang dari ya. Otomatis daerah kritisnya itu T sedemikian sehingga T kurang dari, kalau kurang dari kan berarti 1 min alfa ya. Berarti 1 min alfa, alfanya tadi 5%. Berarti di sini T sedemikian sehingga T kurang dari T 0,95. Terus N1 plus N2 dikurangi 2, 98 ya. Kalian bisa lihat di tabel distribusi T. Kemudian lihat di alfanya berapa. Kemudian nilai T-nya berapa? Maaf, N1 plus N2-nya dikurangi 2 berapa?
Ini ya 0,95. Kalau di tabel T itu ada tabel yang menyebutkan seperti ini. Nanti kalian lihat bisa juga seperti ini ya. T sedemikian sehingga T kurang dari negatif T. Ini alfanya 0,05. Nah, jadi nilai T T 0,95, kemudian 98 itu nilainya akan sama dengan negatif T 0,05. Nanti kalian silahkan cek di tabel, ketemunya adalah 1,661, tapi karena di sini tadi 0,95 berarti negatifnya. Seperti itu. Kemudian setelah itu kalian kan gambar distribusi T itu sama ya dengan distribusi normal, dia simetris seperti ini. Kemudian kalian tadi daerah kritisnya adalah T kurang dari negatif 1,661. Berarti misalkan negatif 1,661 nya di sini ya, itu berarti ke kiri. Berarti ini ke kiri. Terus kemudian untuk T hitungnya tadi kan negatif 2,61. Negatif 261. Di sini itu adalah negatif 1,61. Otomatis nilai negatif 2,61-nya berada di sini ya. Nah, ini kan berada di daerah kritis. Artinya apa? Kalau dia T observasinya berada di daerah kritis, maka H0 ditolak. H0 ditolak. Kesimpulannya H0 ditolak ya. H0 ditolak. Berarti H0 ditolak, kita pakai yang apa? Kalau H0 ditolak, kita pakai kesimpulan yang H1. Berarti benar bahwa daya rentang rata-rata benang A melebihi daya rentang rata-rata benang B tidak kurang dari 12 kg. Itu ya. Kesimpulannya seperti ini. Selesai.